geng, balik lagi sama gue Mada di konten gue ngobat. Kali ini gue ketemu dengan temen gue lagi. Kali ini gue di rumah temen gue, beda lokasi lagi. Gue mau ngejawab part 2 nya sama dia. Ini sekarang gue menanya tentang Pantai Selamaran, yang dimana Pantai Selamaran banyak mistisnya, yang ada Dewi Lanjar di sana, katanya banyak pesugihan dan lain-lain. Gue mau nanya langsung ke anaknya langsung. Gimana lu tahu dengan Pantai Selamaran di sana? Pantai Selamaran itu sering buat spiritual, kayak hal-hal magis atau gaib. Tentang anda gitu ngomong. Yang terutama buat pesugihan, buat mencari penglaris. Terus kayak ya banyak ritual-ritual kayak gitu. Nah, kata lu di sana itu Dewi Lanjar itu berbentuknya, lu tau nggak bentuknya kayak gimana? Bentuknya cewek, cantik, berpakaian hijau, mahkota, terus kayak pakai kereta kencana gitu. Oh, hampir sama kayak Nyi Roro Kidul gitulah intinya ya. Dia kan adiknya Ibu Ratu. Di sono itu ibaratnya di pantai laut laut utara itu kan, Yeah. Selamaran. Itu ada kerajaannya juga nggak sih? Ada kerajaannya. Kerajaan itu terbentang dari Pulau Jawa, dari mulai Cirebon sampai Batang. Wih, jauh juga ya? Iya. Dari Cirebon sampai Batang. Nah, tuh dia biasanya orang yang kayak apa namanya, yang minta pesugihan gitu sama dia. Dia itu orang yang tersebut dia datang langsung ke Pekalongan untuk nanya soal gitunya ke Dewi Lanjarnya, atau dari orang Cirebon bisa gitu? Nggak bisa. Kalau asli tanah Pekalongan itu nggak bisa nganu pesugihan dari Pekalongan. Harusnya keluar Pekalongan. Kalau pesugihan, berarti pesugihan berarti ada orang Pekalongan asli? Nggak bisa. Harus keluar dari Pekalongan? Iya. Nggak boleh asli tanah Jawa. Tanah Pekalongan itu. Kenapa tuh kata lo? Mitosnya kayak gitu. Nggak boleh soalnya. Dan itu nggak bakal di ACC kalau dari Pekalongannya sendiri. Nah, yang biasanya itu ya minta pesugihan sama Dewi Lanjar itu orang-orang mana biasanya? Ya, atau enggak biasanya dia berusaha apa gitu? Biasanya banyaknya orang luar Pekalongan, kayak Semarang, Jakarta, Cirebonnya sendiri, Tegal, sampai yang terakhir itu kemarin orang Surabaya. Jauh juga ya? Iya. Minta apa dia? Maksudnya ada artian dia konteksnya dagang, usaha atau gimana? Macam-macam bang, ada yang sistemnya kayak minjem uang gaib, ada yang modal usaha, terus ada yang kayak penglaris, banyak kayak gitu. Berarti ada tumbal-tumbal juga nggak sih kayak gitu? Ke Dewi Lanjarnya gitu? Kalau sistemnya itu yang ngasih pesugihan itu bukan Dewi Lanjar sebenarnya. Bukan Dewi Lanjar? Bukan. Itu sebenarnya dari Blorong. Tahu kan Blorong? Ini Blorong. Ya tahu sih ya, kalau yang bentuknya badannya manusia, bawahnya ular itu. Itu. Dia ibaratnya Dia yang sering ngasih pesugihan dia. Berarti ibaratnya Dewi Lanjar ini nggak ada masuk ke sana. Cuma ya? kan dia menyerupai, terwujud kayak Bukaci Dewi Lanjar. Terus apa lagi yang lu tahu saat ada orang yang ke Pantai Selamaran itu meminta-minta gitu ke Dewi Lanjar? Lu tahu nggak ada yang kayak gitu-gitu? Ya itu sih sebenarnya bukan meminta, kayak sedekah laut. Sedekah kayak laut. Minta sedekahnya dari dia loh, sengasihnya dia. Mas, seumpama gua mau minta nomor dongkel, lu tahu kan? Tahu nomor togel tahu. Ya terus kan gua Bukaci nyuwun artone, berarti kan minta sedekah dari Bukaci itu, bukan minta kayak langsung kayak pesugihan apa nyupang apa penglaris, kan bukan, beda. Kalau kita mintanya sodako kan sengasihnya. Nggak ada imbalan kayak nyawa, ada yang meninggal apa ada yang cacat. Nah, kalau ibaratnya yang tumbal itu yang lu tahu tuh kayak gimana tuh? Ya kayak nyupang, contoh kan kalau nyupang itu kan perjanjian. Gua utang uang sama, contoh sama lu kan mesti kan tiap bulan ada lah bunganya. Ya. Nah kalau dia bukan bunga sistemnya, umur. Jadi kalau umur kita 21, kita minta uang apa minjem uang, digantinya umur. Itu umur kita itu bertahan sampai 40 tahun doang. Itu dari dianya itu dikasih pokoknya lu hidup sampai 40 tahun gitu. Iya. Setelah 40 tahun lewat meninggal. Gantinya dia, gantinya iya. nyawanya. Tapi kalau misalkan ibaratnya dia ada kayak masih ada utang, dalam artian dia udah meninggal di umur 40 tahun. Apa nanti dari keluarganya itu ntar ada yang mengganti atau gimana tuh? Enggak, dianya ikut kerja di sana. Ikut kerja di sana? Iya, sampai akhir kiamat. Gak bakal bisa hidup lagi ibaratnya. Kayak gimana ya? Masa kayak pergantian gitu nggak bisa? Udah pokoknya ada tanda tangan kontrak iya, gitulah. Iya kayak gitu, perjanjian.
Karena dari awalnya dia Iya. udah begitu ya. Soalnya kan yang namanya uang kan mengalahkan segalanya. Iya sih bener, emang sekarang posisinya apa ya, soal di barat tahun 2020 ini kalau kita ngomongin soal gaib gitu kan, sebenarnya di luar nalar sih, saya kayak nggak percaya, teman emang ada kayak gitu kan. Iya. Sampai saat ini juga masih Iya, ada masih kan. ada banyak sebenarnya. Terus ibaratnya yang di Selamaran ini, setahu lu tuh apa aja di sana, kayak ada mitos apa gitu? Setahu gue ya yang gue tahu cuma itu aja, paling pesugihan sama penglaris, terus kayak ritual-ritual biasa. Kalau yang lainnya sih gue tahu tapi gue nggak mau nyebutin. Oh, di situ konteksnya udah beda lagi ya. Iya. Nah, kosan kita ibaratnya ya, lu ke Pantai Selamaran nih. Iya. Apa pernah nggak lu minta ke Dewi Lanjar itu ke sana gitu? Minta yang sistem gimana? Kayak apa ya? Maksudnya di rumah lu ada hal lu gaul gitu. Terus lu minta tolong dianuin, dikeluarin gitu. Nggak pernah. Paling kalau gue butuh pertolongan kayak gue kepepet butuh uang, paling gue mintanya nomor doang. Nggak kayak. Tapi selalu tembus gak? Yo, kalau 2 angka sering nggak jebol. Kalau minta yang 4 angka harus ada tumbalnya. Wah. Berarti itu lebih resikonya lebih parah Iya, ya? lebih parah. Nah, tekan kontrak yang menurut lo ibaratnya ditumbal itu tuh gimana sih awalnya itu? Yo kayak perjanjian sama manusia utang piutang. Nah kan kita lawannya makhluk halus. Iya sama, utang piutang. Dia ngomongnya gitu langsung. Iya, maksudnya kan lu minjemin gua uang. Heeh. Lu kan mesti kan bunga kalau manusia. Iya ya. Kalau dia nyawa yang Langsung diambil. Iya. Nah itu kan ibaratnya nih ya, gue jalan-jalan gitu di Pantai Selamaran, terus nemu ya intinya barang-barang kayak Iya. gitu. Lu bakal tahu nggak sih itu ada isinya atau enggak? Yo, kalau dilihat sih bisa tahu, tapi kalau lu nggak ngasih tahu ya gimana gua mau tahu. Oh berarti gue harus ngeliat barangnya Iya. dulu ya. Terus apa lagi ya? Yang lu tahu nih ya, Dewi Lanjar itu ibaratnya sosok yang udah terkenal di Pantai Selamaran. Itu yang kayak gimana modelnya? Maksudnya dalam artian dia itu sebenarnya tuh nggak terlalu pikiran arah musyrik atau kemana-mana. Enggak. Cuman dari orang-orang yang nggak tahu dia, Beranggapannya ya. beranggapannya dia datang ke dia untuk minta-minta gitu ya. Sebenarnya dia itu orang baik. Dia dulunya juga pernah menikah, karena suaminya meninggal, dia kan bujang. Kalau cowok kan bujang ya, kalau cewek apa? Ini apa namanya? Telanjang. Tuh telanjang. Kalau cewek itu apa ya? Ibu tiri. Rondo. Oh rondo ya. Kayak Janda. kayak gitu, janda. Akhirnya dia memutuskan bermeditasi di sana di Pulau Jawa. Dia kan aslinya kan putrinya Prabu Siliwangi. Jauh, Prabu Siliwangi bukannya orang Sunda ya? Iya. Sampai sini jauh dong, sampai Dia Jawa kan Tengah. Mbaknya yang pertama Heeh. Ibu Ratu. Gua nggak sebutin namanya. Ya. Yang kedua nama aslinya Dewi Nawangsari, itu Dewi Lanjar. Terus? Ya dia itu kayak bujang gitu bang, sering diejek. Baru nikah berapa hari udah ditinggal suaminya. Janda kan, gimana? janda. Iya janda. Ya janda itu maksud gua. Oh ya terus? Maksudnya kayak diejek-ejekin tetangganya kan gimana sih? Baru nikah udah berapa hari udah ditinggal meninggal. Kayak rasa sakitnya gimana? Dia memutuskan pergi dari kerajaan. Terus Sampai saat ini? meditasi di situ. Lah, akhirnya kayak dapat wahyu apa petunjuk. Terjunlah dia ke pantai situ. Kalau yang apa sih, kereta kencana itu dalam artian dia itu dari istana di bawah ke atas atau gimana sih? Max make kereta kencana itu ya? Itu dari bawah, itu kan kereta gaib. Iya kereta gaib. Maksudnya dalam artian dia dari bawah terus ke atas gitu, ke darat Iya. itu. Nah dia ngapain ke darat? Ya dagang batik, dia kan juga dagang batik. Hah? Batik beneran. Serius? Orang manusia aja ada yang kerja di sana. Jualan batik kayak nyablon, ngecap, nyolek, lorot. Yang benar. Beneran sumpah. Nah orang Dan yang digaji. Nah orang yang tadi yang lu bilang misalkan tumbal, dalam artian dia bakal kerja sampai Beda, akhir kalau nanti dia itu. kerjanya bukan pesugihan bisa balik. Oh bisa balik. Beda, cuma kan dia mengabdinya kan cuma kerja doang. Yang di Selamaran banyak yang kerja gituan. Nah terus coba ceritain gue yang orang yang tumbal sampai 40 tahun dia akhirnya meninggal, terus dia bakal kerja selamanya di dia ya kan? Iya. Itu gimana kok dia bisa sampai akhirnya jadi kerja di dia sampai selamanya?
Nah, kan kontraknya emang harus sama kayak gitu. Pas iya, dia pokoknya kalau dia nggak bisa ngebalikin utangnya ya dia harus melunasinya dengan cara bekerja. kerja apa di sana ibaratnya nih kita yang Yo lu tahu. kayak Saptam. Jadi di sana itu nggak Nah. beda jauh sama dunia manusia. Ada bank, Ada apa? jualan, emang ada bang. Berarti itu di bawah laut ya Iya. ibaratnya. Kan lautnya luas. Kan kerajaan gitu. Kerajaannya luas. Wih, Beneran. ngeri juga ya. Iya. Ya udahlah lu kalau ibaratnya nggak usah main kayak tumbal gitu tuh udah benar-benar parah lah ya. Iya. Konteksnya itu udah apa ya? Masa perjanjian lu tuh sama makhluk halus yang dimana ketika umur yang diminta sama makhluk halus itu kiranya 40 tahun tadi ya, Iya. lu bakal kerja selamanya di tempatnya yang lu minta tumbal itu ke dia. Tapi kan dia kan minjemin uangnya nggak tanggung-tanggung bang. Seabrek-abrek ya. Ya terkadang aja pernah ada, gua sebut aja dah A Iya. sama si B. Heeh. Dia itu usaha transport apa? Kalau di jalan apa? Di jalan apa sudah? Transportasi. Transportasi. Kayak bis kayak gituan. Ah, ya. Dia itu minjem uang 60 miliar. Wih, Beneran ada itu orang dua. Gue nggak sebutin dah bisnya apa. orang sini Pekalongan, Enggak, orang luar. orang luar. Orang Kudus sama orang mana? Intinya orang jauh masih tanah Jawa juga. Mintanya di sini, Iya di sini. di Pantai Iya. Samaran. Itu di ACC dua orang, satu orang 60 juta. 60 miliar. Gila. Itu umurnya itu cuma 50 tahun dan dia nggak bisa ngembaliin uangnya itu. Pertama apa yang maksudnya pertamanya itu dia gimana maksudnya dalam artian kontrak pertamanya itu dia ke makhluk itu Ya kayak sekarang gini aja dah. Lu kalau udah kepelilit utang apapun kan lu gadein, Iya, lu iya. jaminin. berarti nalar udah nggak main lah. Ya ada lah. Namanya orang udah bampet gimana Iya, sih? ya udah kejebak ya. Iya gitu. Mau nggak mau, Akhirnya terima nggak terjun terima, gituan. Iya. akhirnya ikut kayak gitu ya. Iya. Bisa dibilang musyrik kan kayak gitu kan ya. Ya kalau musyrik apa nggak musyrik sih itu urusan agama bang. Ah, iya, Nggak dah. bisa jelasin dah. Soal kayak gitu ya penonton yang tahu lah, Netizen. netizen yang tahu ibaratnya gimana namanya orang. Itu umurnya berarti dia udah 50 tahun kalau yang itu. berarti lebih dari 40 tahun yang tadi lu bilang. Tapi dia mintanya Terkadang tuh sebelum perjanjiannya mintanya lu bisa ngelunasinya berapa tahun. Kalau lu 50 tahun sama nomor gua 21. ya Gua minta pinjam sampai umur 50. Kalau umur gua 50 gua bisa membalikin uang 60 miliar. Tadi gua udah nggak ada urusan sama dia. pasangan kitanya mintanya umur 100 tahun di dalam artian kita meninggal di umur 80 contoh itu Nggak bisa. tetap bakal bisa Bahkan hidup. iya masih umur 50 ya udah 50 tanggungannya gitu. Maksudnya nggak bisa mentok sampai 100 gitu apa berapa gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya udah jadi perjanjian. Wah, gila. Ya udah, geng. Sekian aja, geng. Cerita ini menurut gua apa ya? Udah terlalu serem sih, maksudnya namanya tumbal udah nggak ada obatnya lah ya. Kalau lebih baik nggak usah. Kalau lu main tahu kayak gitu, cukup tahu dengan cerita dari gua ini sama temen gua. Kalau kemungkinan ibaratnya ada menyinggung atau salah-salah ucap, ini cuman tahu saya dari dia juga taunya cuman segitu aja soal Dewi Selamaran Dewi Lanjar. Dewi Lanjar di Pantai Selamaran. Soal lebih taunya gue juga nggak tahu banget, makanya gue nanya sama anak indigo ini Siap. karena dia posisinya udah tahu lah sedikit cerita dari sana di Pekalongan. Makasih.